Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Ya, setelah sekian lama, akhirnya gua bahas lagi Tensura. Jadi seperti biasa dalam video kali ini, gua mau bahas tentang Tensei Star Slam Dataken atau sering dikenal dengan Tensura. Dan sekarang gua bakal bahas lanjutan anime Tensura yang tentunya berdasarkan light novelnya. Di video ini gue tuh bakal ceritain nih tentang light novel Tensura untuk volume 21. Dan video ini adalah part 1-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari para bawahan Rimuru yang saat ini terguncang karena mereka tuh nggak lagi ngerasain hawa keberadaan Rimuru. Ya, Rimuru udah menghilang dari dunia ini. Semua bawahan Rimuru sangat terkejut, dan bahkan ketika lagi dalam perawatan pun bawahan Rimuru tuh langsung refleks untuk bangun. Nah, di sini nggak cuma bawahannya aja yang terkejut. Sekutu Rimuru seperti Ramirez juga sangat terkejut ketika mengetahui kalau Rimuru tiba-tiba tuh menghilang. Kepergian Rimuru membuat orang-orang menjadi nggak tenang. Saat ini di ruang kontrol, terjadi beberapa keributan ketika diskusiin tentang Rimuru yang tiba-tiba menghilang. Beberapa orang saling menyalahkan. Bahkan mereka tuh saling menyalahkan diri sendiri. Ya, pada intinya di sini terjadi keributan. Diablo juga di sini ikut memicu keributan. Nah, di sini Testarossa yang melihat Diablo yang tiba-tiba memicu keributan, dia pun mengerti tujuan Diablo. Testarossa di sini menduga kalau Diablo pasti sengaja membuat keributan supaya dia tuh diasingkan. Dan ketika diasingkan, Diablo tuh pasti punya niat untuk menantang Veldway. Diablo di sini membantahnya. Ya, bisa dibilang apa yang diomongin Testarossa itu memang benar. Dan Diablo tuh sangat kesal karena sekarang ada Testarossa. Mereka tuh udah saling kenal, jadi Diablo gak bisa membuat gerakan karena Testarossa pasti bisa membaca langkahnya. Jadi apa yang dibilang Testarossa memang benar. Diablo tuh mau menantang Veldway sendirian. Ya, di sini pada intinya sekarang di ruang kontrol tuh ada beberapa keributan. Keributan tuh dipicu karena semua orang tuh sangat gelisah ketika Rimuru tiba-tiba menghilang. Di sini saking gelisahnya Ramirez sampai nangis. Ramirez tuh nggak bisa berbuat apa-apa, padahal Rimuru selalu membantunya. Oh ya, di ruang kontrol tuh beruntungnya nggak ada Sion. Karena kalau misalkan ada Sion, kemungkinan besar udah pasti Sion yang bakal bertindak. Dan Sion tuh kemungkinan bisa menghasut semua orang untuk bertindak gegabah. Dan kalau itu yang terjadi, maka pasukan Rimuru bisa-bisa musnah karena tindakan yang gegabah. Saat ini di saat semua orang lagi gelisah dan gak tenang, hanya ada satu orang yang masih terlihat tenang. Ya, dia adalah Zegion. Zegion di sini ngasih tahu sebaiknya orang-orang tuh nggak perlu khawatir. Jadi sekarang tuh bukan waktunya berdebat.
Zegion di sini tegasin kalau Rimuru tuh pasti bisa dengan mudah keluar dari ruang waktu yang dimiliki sama musuh. Dan kalaupun sekarang masih belum keluar, Zegion sangat meyakini kalau Rimuru pasti memiliki alasan yang pasti. Makanya Rimuru tuh sekarang gak keluar. Zegion di sini dengan lantang ngasih tahu sebaiknya orang-orang tuh jangan bersikap kekanak-kanakan, seolah-olah Rimuru telah meninggalkan semuanya. Zegion di sini menyuruh orang-orang untuk merenungkan kesalahan mereka karena udah berdebat hal yang gak penting. Zegion juga di sini tegasin kalau sekarang kekuatan yang dikasih sama Rimuru ke bawahannya masih tetap ada. Itu artinya Rimuru baik-baik aja. Saat ini suasana semua orang berubah. Ya, perkataan Zegion sangat benar. Gak ada gunanya khawatir berlebihan. Di sini Testarossa terkesima sama Zegion karena bisa membuat semua orang jadi tenang. Ya, orang-orang saat ini mulai sadar kalau mereka tuh harus tetap fokus dengan tugas masing-masing dalam perang kali ini. Saat ini, karena Benimaru adalah pemimpin perang, Benimaru juga dalam hatinya tuh bersumpah kalau dia tuh bakal memimpin orang-orang tanpa harus bergantung kepada Rimuru. Orang-orang juga sekarang tuh menaruh harapan pada Benimaru yang telah dikasih perintah memimpin sama Rimuru. Benimaru di sini ngasih tahu orang-orang kalau sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa Rimuru tuh nggak perlu lagi khawatir dengan para bawahannya. Ada atau enggak Rimuru, para bawahannya tetap bakal maju. Jadi itu bisa dijadiin pembuktian kalau Rimuru nggak perlu khawatir. Sekarang para bawahan Rimuru mendapatkan semangat dan mereka tuh nggak lagi punya kekhawatiran. Mereka semangat mau buktiin ke Rimuru kalau mereka tuh bisa menjalankan misi walaupun tanpa arahan Rimuru. Mereka percaya kalau Rimuru nggak bakal mati semudah itu. Saat ini para bawahan Rimuru mulai bergerak dengan tugas mereka masing-masing. Tatapan mereka serius dan gak ada lagi kekhawatiran di dalam diri mereka. Adegan sekarang beralih ke adegannya Ruminas. Saat ini Ruminas gak gerak karena terkena kekuatan Suspended World. Ruminas di sini terkejut karena ternyata Veldora datang nyelamatin dia. Ya, walaupun Ruminas ini masih ada dendam di masa lalu, tapi dia lega karena Veldora tuh datang ikut membantunya. Saat ini, Veldora bisa dengan bebas bergerak di dunia Suspended World. Oh ya, di sini Ruminas tuh nggak bisa mendengar suara Veldora karena dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain karena ada di dunia Suspended World. Ruminas sekarang tuh nggak ngerti kenapa Veldora tuh bisa bergerak dengan bebas di Suspended World. Ya, saat ini kekuatan itu berada di luar jangkauan pengetahuan Ruminas. Saat ini ada percakapan antara Ruminas dan Ultima. Oh ya, Ruminas sama Ultima, mereka tuh kena juga Suspended World. Jadi mereka tuh ada di dunia yang sama. Makanya mereka tuh bisa berkomunikasi walaupun gak bisa gerak. Nah, Veldora tuh gak mempan sama kekuatan Suspended World. Jadi bisa dibilang dunianya tuh terpisah dengan Ruminas maupun Ultima. Jadi Ruminas sama Ultima tuh gak bisa berkomunikasi dengan Veldora maupun mendengar suaranya Veldora. Karena bisa dibilang seperti dunia yang terpisah. Saat ini Ruminas sama Ultima mencoba memahami Suspended World. Mereka tuh mau lepas dari sana. Oke, sekarang ada percakapan antara Dagrul dan Veldora. Di sini Veldora ngasih tahu Dagrul tentang sebuah rencana. Jadi Veldora tuh mau membuat skenario di mana dia bakal datang tepat waktu ketika Dagrul mau meninju Ruminas. Jadi skenarionya Dagrul harus memukul Ruminas. Dan di saat terdesak muncullah Veldora. Veldora mau membuat kedatangannya tuh menjadi dramatis seperti seorang pahlawan. Dagrul saat ini berpikir, dimanapun juga Veldora tuh saat ini gak mempan terkena Suspended World. Dan kalau misalkan kekuatan itu dinonaktifkan,
Yang ada nantinya Dagruel bakal dikeroyok sama banyak orang. Karena hal itulah di sini Dagruel menolak rencana Veldora. Karena rencana Veldora tuh mengharuskan untuk menonaktifkan Suspended World. Veldora di sini tuh marah karena Dagruel gak mau bantu dia. Di saat yang sama, Sion yang udah terluka sangat parah saat ini membuka matanya perlahan. Sion juga sekarang tuh berusaha untuk berdiri dan bergerak. Dagruel yang melihat Sion bisa bergerak di Suspended World, tentunya Dagruel saat ini terkejut. Sion ini bisa dibilang udah terluka sangat parah, jadi harusnya mustahil bisa gerak lagi. Apalagi Sion ada di dalam Suspended World. Sion saat ini tuh meminta ke Veldora kalau dialah yang bakal mengatasi Dagruel. Di sini terlihat kalau Sion tuh masih belum sembuh. Veldora di sini berpikir dan dia pun mutusin untuk memberikan Sion mananya. Nah, di sini ternyata Sion tuh malah menyerap banyak mana dari Veldora. Dalam hatinya Veldora sangat kesal karena harusnya dia tuh cuma ngasih sedikit mana, tapi ternyata mananya malah diserap banyak sama Sion. Sion di sini tuh ngucapin terima kasih atas bantuannya Veldora. Veldora di sini mencoba tersenyum untuk membalas ucapan terima kasih tersebut. Ya, Veldora tuh dalam hatinya menyesal karena ngasih bantuan sehingga mananya berkurang banyak. Saat ini Sion kembali menantang Dagruel. Walaupun di sini Sion tahu kalau kekuatan Dagruel jauh di atasnya, Sion tetap mau menantangnya. Bagi Sion gak ada kata mundur di kamusnya. Sion tuh cuma bakal mundur kalau misalkan dia dikasih perintah mundur sama Rimuru. Oh ya, jadi alasan Sion bisa berdiri lagi setelah terluka sangat parah, itu semua karena Sion tuh menggunakan skill unik miliknya yaitu Cook atau Save. Ya, Sion tuh pakai skill uniknya itu untuk terus melakukan pembentukan kembali tubuhnya. Dan Sion juga saat itu mencoba memahami tentang Suspended World. Dan pada akhirnya sekarang Sion bisa berdiri. Dan Sion sekarang berhadapan lagi melawan Dagruel. Sion saat ini mulai mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah. Di sini Dagruel langsung menahan serangan Sion menggunakan kedua tangannya. Di sini tekanan ayunan dari serangan Sion sangat kuat sehingga menghancurkan tanah yang dipijak sama Dagruel. Dagruel tentunya balas mendorong sehingga Sion sedikit terlempar. Di sini terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sion menggunakan pedangnya dan Dagruel menggunakan tinjunya. Pedang dan tinju saling beradu. Dagruel di sini memuji pedang milik Sion karena pedang itu masih tetap utuh walaupun udah beradu tinju dengannya. Sion di sini tentunya dengan bangga ngasih tahu kalau pedangnya dikasih sama Rimuru. Makanya Sion tuh selalu menjaga dan merawat pedang itu. Nah, karena sering dirawat dan dikasih energi iblis tiap hari sama Sion, pedangnya tuh saat ini udah mencapai tingkat mitikal. Makanya sekarang pedangnya sangat kuat dan mampu menahan tinju-tinju dari Dagruel. Saat mengamati pertarungan, Veldora di sini ngerasa kalau sekarang adalah waktunya dia untuk bergerak. Dan Veldora tuh harus membantu Sion. Gimana pun juga walaupun sekarang pertarungan terlihat seimbang, bagi Veldora Sion tuh tetap masih belum bisa menggapai kekuatan dari Dagruel. Makanya sekarang Veldora mutusin untuk bergerak membantu. Di sini ketika mau bergerak tiba-tiba Veldora tuh dipegang sama Ruminas. Di sini ketika melihat Ruminas, Veldora tuh agak panik. Di sini Ruminas menyerang Veldora Life milik Veldora. Dan saat ini Veldora langsung lemas karena kekuatannya diserap sama Ruminas. Ruminas di sini menyuruh Veldora untuk jadi penonton dan gak perlu ikut campur. Saat ini Ruminas dan Ultima bergerak. Di sini Dagruel yang melihat Ruminas dan Ultima bisa bergerak di Suspended World
Tentunya dia saat ini jadi kesal. Itu artinya sekarang udah nggak ada lagi alasan untuk terus mengaktifkan Suspended World. Oh ya, Rumina sama Ultima tuh udah mempelajari tentang Suspended World. Makanya Rumina sama Ultima sekarang bisa bergerak. Saat ini Dagrul pun menonaktifkan Suspended World. Semua orang pun kembali ke dunia biasanya. Di sini sebenarnya Ultima mau ikut melawan Dagrul, tapi di sini Ultima sadar kalau dia tuh sekarang harus menghadapi Ven. Ultima saat ini menuju Ven. Di sisi lain saat ini, Veldora tuh saat ini mendatangi Sion. Veldora ngasih peringatan ke Sion kalau Sion tuh saat ini nggak bisa mengalahkan Dagrul. Jadi Sion tuh nggak perlu lagi bertarung melawan Dagrul. Sion di sini ngucapin terima kasih atas kekhawatiran Veldora. Tapi di sini Sion tuh tetap mau melanjutkan pertarungan. Sion saat ini mengayunkan pedangnya lagi ke arah Dagrul. Ruminas juga saat ini menjadi support untuk Sion. Pedang dan tinju saling beradu lagi dan itu menciptakan gelombang-gelombang udara yang dahsyat. Sion dan Dagrul terlihat seimbang. Ya, di sini harusnya Sion tuh udah nggak bakal bisa lagi setara sama Dagrul. Cuma karena sekarang disupport sama Ruminas, makanya Sion tuh masih bisa mengimbangi kekuatan Dagrul. Dagrul di sini memuji Sion karena Sion tuh sejauh ini bisa mengimbangi dirinya. Di sini seketika ekspresi Dagrul berubah dan tiba-tiba saat ini muncullah gelombang dahsyat dari tubuh Dagrul. Dagrul di sini ngeluarin kekuatan yang dahsyat. Saking dahsyatnya makhluk-makhluk lemah seketika pada mati. Di sini Sion juga merasakan tekanan gelombang dahsyat. Sion ngerasain rasa sakit yang sangat luar biasa. Tubuhnya terasa terbakar. Sion pun di sini terlempar karena tekanan tersebut. Sion di sini terluka sangat parah. Dan dia pun sekarang harus tergeletak. Di saat tergeletak di tanah, Sion di sini tuh ngerasain hawa keberadaan Rimuru yang menghilang. Karena hal itu di sini membuat Sion tuh menjadi semakin putus asa. Oh ya, alasan para bawahan Rimuru bisa merasakan hawa keberadaan Rimuru itu semua karena Rimuru dan para bawahannya terhubung sama koridor jiwa. Dan sekarang di koridor jiwa itu gak ada Rimuru. Makanya para bawahan tahu kalau Rimuru menghilang. Saat ini, pikiran Sion dipenuhi dengan amarah yang sangat mendalam. Dan gak lama, segel yang dipasang sama Sil untuk Sion sekarang segel itu telah musnah. Ya, skill unik Sep atau Cook milik Sion sekarang skill itu telah berevolusi menjadi skill ultimate Susano The King of Tyranny. Oh ya, jadi Sil ini waspada kepada Sion. Jadi Sil tuh ngerasa kalau Sion tuh punya potensi untuk membunuh Rimuru. Makanya Sil tuh ngasih segel ke Sion. Dan sekarang segel itu musnah karena Sil tuh memang gak ada di dunia ini. Dan itu semua karena Sil tuh ikut dengan Rimuru. Makanya segel itu bisa musnah ketika Sion tuh sangat dipenuhi amarah. Sion saat ini menyadari dan merasakan kekuatan baru di dalam tubuhnya. Sion juga di sini tuh menyadari alasan kenapa dia ditugasin di wilayah Ruminas. Ya, Sion di sini tuh menganggap kalau semua yang terjadi sekarang tuh adalah bagian dari rencana Rimuru. Kekuatan Sion yang bangkit pun di sini Sion tuh ngerasa kalau itu semua berkat Rimuru. Bagi Sion rencana Rimuru sangat sempurna. Jadi nggak mungkin Rimuru gagal. Sion tuh meyakini pada akhirnya Rimuru bakal menang. Ya, bisa dibilang itu semua cuma asumsi berlebihan dari Sion. Sion tuh selalu menganggap Rimuru sangat tinggi. Makanya apapun yang terjadi selalu dikaitkan dengan Rimuru. Saat ini kekuatan Sion meluap-luap dan dia tuh sekali lagi saat ini menuju ke arah Dagrul. Saat ini Veldora melihat ke arah Sion.
Veldora di sini tuh garuk-garuk pipi karena malu. Dia tuh nggak nyangka kalau ternyata Sion berubah drastis. Di sini terjadi lagi pertarungan sengit antara Sion melawan Daggrul. Seperti biasa keduanya tuh saling adu pedang dan tinju. Di sini sebenarnya tinju Daggrul lebih kuat daripada tinju sebelumnya. Tapi ternyata tinju itu masih bisa ditangkis sama Sion. Di sisi lain saat ini Daggrul sangat terkejut karena tiba-tiba kekuatan Sion meningkat drastis. Dan sekarang Sion bisa mengimbanginya. Ya, Sion tuh menjadi semakin kuat, itu semua berkat skill ultimate Susanoo The King of Tyranny. Di sini Daggrul pun mau gak mau harus lebih serius lagi. Saat ini Daggrul ngeluarin gelombang kejut yang dahsyat. Energi biru saat ini menjulang sangat tinggi. Dan energi itu berputar-putar di sekitar tubuh Daggrul seperti pusaran air. Walaupun gitu, di sini ternyata Sion masih tetap tenang dan tersenyum. Daggrul di sini gak ngerti kenapa Sion tetap tenang. Di saat lagi berpikir, tiba-tiba di depan kepala Daggrul udah ada api yang muncul dan itu langsung menghantam kepala dari Daggrul. Daggrul di sini tuh ngerasain kesakitan di kepalanya. Setelah ribuan tahun, Daggrul baru lagi ngerasain rasa sakit yang sangat hebat. Saat ini pikiran Daggrul tiba-tiba terganggu oleh sesuatu dan Daggrul pun berlutut di tanah. Sion tuh sekarang menggunakan pedangnya. Daggrul saat ini terkejut karena pedang Sion bisa menembus pusaran air yang mengelilingi tubuhnya. Daggrul di sini gak nyangka kalau Sion tuh bisa melakukan manipulasi kausalitas sehingga bisa menembus pusaran air miliknya. Ya, kekuatan skill ultimate Sion tuh bisa dibilang overpower. Ya, dengan kekuatan itu, Sion bisa mendapatkan regenerasi tak terbatas, bisa menghancurkan ilusi, memanipulasi waktu, dan lain-lain. Sebenarnya Sion tuh terkena serangan luar biasa dari Daggrul, sehingga Sion tuh terus-terusan melakukan regenerasi tak terbatas. Nah, seharusnya walaupun regenerasi tak terbatas, Sion tuh harusnya tetap mati seketika, karena kekuatan Daggrul bisa memusnahkan Sion sebelum regenerasi cepat Sion selesai. Jadi satu-satunya alasan Sion saat ini bisa bertahan, itu semua karena Sion tuh mendapatkan support dari Ruminas. Ruminas tuh merubah takdir Sion yang seharusnya mati terkena serangan Daggrul. Jadi bisa dibilang Sion masih tetap aman, itu semua karena bantuan Ruminas. Sion di sini ngucapin terima kasih karena Ruminas udah membantunya. Sion tuh bisa dibilang sangat percaya sama Ruminas. Makanya Sion tuh nekat karena dia tahu kalau Ruminas bakal membantunya. Di sini Sion juga menganggap kalau Ruminas tuh sekarang adalah temannya. Makanya Sion tuh ngasih tahu kalau dia sangat mempercayai Ruminas. Di sini pipi Ruminas memerah dan dia tuh memalingkan wajahnya seperti seorang tsundere. Veldora di sini terkesan sama kekuatan dari Sion. Bagi Veldora, Sion ini udah melampaui ekspektasinya. Veldora di sini nggak nyangka kalau Sion bisa mengalahkan Daggrul. Di sisi lain saat ini suasana medan perang berubah. Para titan atau para raksasa saat ini tuh moralnya melemah karena kekalahan dari Daggrul. Gak lama di sini terdengar suara tertawa dari Daggrul. Ya, Daggrul belum mati dan dia bangun lagi. Daggrul di sini memuji Sion karena bisa mendesaknya. Daggrul di sini minta maaf karena dia tuh selama ini udah meremehkan Sion. Daggrul di sini gak nyangka ternyata Sion sangat kuat. Daggrul ngasih tahu kalau Sion tuh adalah manusia yang bisa mendesak Daggrul sejak pertarungannya melawan Veldanava. Jadi sejak melawan Veldanava, gak ada satu manusia pun yang bisa mendesak Daggrul.
Dan baru sekaranglah muncul orang yang bisa mendesaknya, dan itu adalah Sion. Di sini terlihat juga darah mengucur dari kepala Dagrul. Ya, serangan Sion tuh bisa dibilang melukai Dagrul. Dagrul di sini ngeluarin haki miliknya, atau lebih tepatnya aura mengerikan. Saat ini perasaan menakutkan menyebar ke seluruh medan perang karena aura dari Dagrul. Saat ini Veldora tertawa. Veldora di sini menyuruh Sion untuk istirahat. Jadi sekarang biarlah Veldora yang bakal mengurus Dagrul. Dagrul di sini ngasih tahu kalau siapapun boleh maju. Dagrul bakal membuat orang-orang mengerti kalau kekuatannya tuh ada di atas orang-orang yang ada di sini. Dagrul sekarang udah gak bakal menahan dirinya lagi. Dagrul saat ini memanggil saudara-saudaranya. Karena dipanggil, Glasot sama Ven saat ini langsung mendekat ke arah Dagrul. Saat ini Dagrul berteriak tentang membuka segel Asura. Saat ini atas perintah dari Dagrul, segel kuno Asura pun terbuka. Saat ini Dagrul, Glasot, dan Ven, mereka tuh dipenuhi sama cahaya yang sangat menyilaukan. Ya, ini adalah pertanda kembalinya dewa kehancuran dalam mitos. Dewa raksasa bermuka 3 yang memiliki 6 tangan. Dan tentunya dewa raksasa yang memiliki energi yang jauh melampaui dahsyat. Dagrul di sini tuh bergabung dengan ketiga saudaranya dan saat ini menjadi Asura. Saat ini langit dan bumi berguncang. Banyak getaran yang terjadi. Veldora di sini senang karena akhirnya melihat bentuk asli dari puncak kekuatan yang dimiliki sama Dagrul. Ya, sebentar lagi pertarungan yang bisa menghancurkan dunia bakal segera dimulai. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Mastermind X, Halvin, Sasuga, Kuwasama, Rev, Sukasa, Nopal, Juli, Ragil Belhaki, Dino Bagus, Dinotsu, HS, dan Penster. Sekali lagi gua ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.